Hai Moms and Dads, welcome back to our channel. Journey, Jessica, Aliandi. and Jovanka. Hari ini kita akan membagikan sebuah tips yang sangat berguna pastinya ya Moms, terutama buat Moms and Dads yang sekarang anaknya sudah berusia 6 bulan ke atas. Yaitu tips memasak empek ASI. Buat kalian yang baru join di channel kita, jangan lupa di klik subscribe dan di like video kita ya. Oke, jadi kali ini kita videonya tentang persiapan kalau Moms and Dads mau masak nih, karena empek ASI ini kan sebuah tantangan tersendiri untuk anak-anak yang baru menginjak usia 6 bulan ke atas. Nah, di sini tips-tips yang kita berikan adalah tips yang Mami alami sendiri ya saat memasak empek ASI untuk Jovanka. Mungkin di video sebelumnya kita udah pernah bahas peralatan-peralatan apa aja yang dibutuhin buat empek ASI. Nah, sekarang adalah bagaimana cara untuk memasak empek ASI-nya. Tips-tips yang mungkin perlu diketahui oleh Mami dan Papi yang mau mempersiapkan empek ASI buat anak-anaknya. Kita akan bagikan 5 tips yang bisa Moms and Dads terapkan di rumah. Yang pertama, persiapkan makanan-makanan yang sudah kalian beli dalam potongan-potongan kecil. jadi contohnya Moms and Dads kan bisa beli nih di supermarket atau di pasar untuk bahan-bahan seperti daging atau ikan, itu bisa langsung dibagi-bagi dengan porsi yang kecil-kecil. Jadi nggak langsung keluarin, ambil sedikit, masukin lagi. Jadi benar-benar sudah dibagi per porsi ya, Mam? Iya. Nah, jadi Mams boleh dilihat nih kayak gini, ada ikan salmon. Mami tinggal potong salmonnya menjadi beberapa bagian. Boleh ditimbang, biasanya timbangannya sekitar 15-40 gram. Nah, lalu kalian bisa masukin ke dalam plastik. Plastiknya bisa plastik biasa yang seperti ini. Lalu kalian bisa setelah dimasukin dalam plastik, pastikan dia agak terpisah-pisah supaya ketika masuk di kulkas dan beku, itu dia nggak nempel pas kita mau pakai. Jadi setiap mau pakai kita ambil satu kotak kayak gitu. Nah, lalu kita simpan di dalam kotak makan dan simpan di dalam freezer. Oke, itu untuk yang pertama dan ini bisa dilakukan pas Moms and Dads selesai belanja ya. Berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan porsi tersebut yang mau kita masak nih, kita juga bisa menggunakan tips yang kedua, yaitu menggunakan parutan. Ya, parutannya sih bisa apa aja sih Moms and Dads. Kenapa sih Moms kita perlu pakai parutan ini? Nah iya, jadi Moms and Dads, ini pengalaman pribadi ya. Aku pernah dulu waktu pertama kali bikin empek ASI, aku cuman potong kecil-kecil aja. Abis itu ternyata setelah dikukus dia nggak lembek-lembek. Jadi itu harus aku kukus lagi lebih lama. Dan karena waktu itu baru awal-awal, jadi akhirnya aku blender. Tapi ternyata ketika di blender itu ya, Moms and Dads, teksturnya itu dia masih agak keras. Jadi otomatis Jovanka agak susah makannya. Gitu. Nah, jadi kita akhirnya cari-cari cara gimana nih supaya makanannya itu bisa mudah, bisa lebih lembut dan Jovanka bisa makan. Ternyata kita parut sebelum dia dikukus. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu jangan lupa Moms and Dads bisa menggunakan steamer atau kukusan atau food processor ya, Moms. Iya, nah ini kukusan atau steamer kita juga udah pernah review ya. Steamer yang kita pakai itu ada Onyu Michelin, kalian bisa lihat di video kita sebelumnya. Nah, tapi ini di sini aku cobain pakai kukusan rumah biasa, pakai panci ya, Moms and Dads. Karena memang kukus pakai panci itu lebih cepat daripada pakai steamer ya menurut aku. Jadi ini kalau misalnya kita kukus makanannya, rasanya akan lebih keluar. Jadi kalau misalnya ikan pun aku kukus ya, jadi itu rasanya kirain bakalan amis, tapi ternyata enggak juga. Dia
rasanya keluar dan nggak boleh kukus terlalu lama. Kalau terlalu lama pun ikannya jadi terlalu kering, itu jadinya tawar gitu, rasanya juga nggak enak. Nah, jadi waktu juga butuh, nggak boleh terlalu lama, tapi juga dikukus itu sebenarnya lebih bagus daripada direbus. Selanjutnya kita juga sarankan untuk mencuci sayuran dengan garam. Nah, ini lumayan krusial juga ya. Jadi aku seringnya biasanya stok makanan sayuran itu brokoli ya, Moms and Dads. Biasa kan kalau MPASI bagusnya pakai brokoli. Nah, tapi kalau misalnya brokoli itu kalau kita udah buka, biasanya ya 3 hari, 5 hari itu udah kuning tuh dia punya kembangnya. Nah, itu kalau misalnya kita rendam pakai air garam, dia bisa tahan tuh 3-5 hari tetap hijau. Nah, itu jadi kita rendam pakai air garam, ternyata setelah direndam kita tirisin, kita simpan di kulkas di dalam kotak makan ya, Moms and Dads. Nah, itu bisa jadi salah satu tips juga kali ini ya, Pak. Betul, dan kita hampir di tips yang terakhir, yaitu di tips kelima. Kalau menggunakan alat bantu, Moms and Dads menggunakan alat bantu sendok dan juga garpu yang dari logam. Ini untuk membuat processing food tersebut ya. Kalau buat suapin ke Jovanka sih kita tetap pakai sendok yang biasa yang dari plastik. Iya, jadi Moms and Dads untuk sendok logam ini aku pakai untuk menyaring makanan. Jadi di video sebelumnya saat peralatan bayi, peralatan MPASI aku udah sebutin kalau kita pakai sendok logam itu untuk menyaring makanan. Jadi walaupun waktu 6 bulan Jovanka makanannya sudah di blender, tapi kita tetap saring hasil blendernya itu. Lalu mulai 7 bulan mulai nggak disaring lagi, lalu semakin lama semakin naik, semakin nggak di blender tapi cuma di mash aja. Di mashnya pakai garpu. Dan garpunya itu garpu logam ya, Moms and Dads gitu. Karena kalau pakai garpu plastik itu letoy, jadi lebih susah. Jadi lebih mudah pakai garpu logam. Nah, itu mungkin Moms and Dads bisa juga cari-cari di internet untuk menyesuaikan tekstur makanan bayi. Kebetulan Jovanka saat ini masih 8 bulan, jadi kita belum bisa nih share tekstur makanan bayi. Nanti kalau Jovanka sudah 12 bulan, kita mungkin akan share ya, Moms and Dads. Nah, itu dia 5 tips dari kita, tips singkat untuk mempersiapkan MPASI untuk anak kita. Jangan lupa, yang belum subscribe, boleh subscribe video ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan, Moms and Dads boleh tanyakan di bagian section komen di bawah. See you on the next video, bye! See you, bye-bye! Dadah, dadah, Jo! Dadah!